Sewu. Bagian pertama, berjudul Bersatunya Cinta, by Deva Sastravan. Dibacakan oleh Deva Sastravan. Langit di desa Medasari pagi itu terlihat cerah. Awan-awannya yang putih cemerlang berarak berjajar menjadi sebuah keindahan tersendiri. Lukisan alam yang tiap harinya selalu berganti. Memandangnya seraya menikmati kicauan burung-burung di pagi hari, tentu akan meluaskan hati siapapun seluas langit yang ditatapnya. Hal itu pula yang kali ini dirasakan oleh Sukirman, karena ia kini berjalan dengan mantap menuju rumah Bapak Hendarto untuk memulai bekerja. Disapanya dengan ramah siapapun yang ditemuinya pagi itu di sepanjang jalan yang dilewatinya, membuat orang-orang yang disapanya merasa heran melihat perubahan sikap dari Sukirman yang cukup mendadak itu. Karena Sukirman selama ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bertegur sapa dengan penduduk lain, terkesan cuek, dan jarang pula berbaur dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-hari. Berbeda betul dengan sifat bapaknya yang begitu supel pada siapa saja, sering rewang saat ada tetangga yang membutuhkan bantuan, dan ramah dalam bertutur sapa. Maka sepanjang jalan yang dilalui Sukirman, mata-mata penuh rasa penasaran mengikuti langkah-langkah Sukirman yang semakin lama semakin jauh. Wah, pagi sekali Kang Sukir. Ini baru pukul 6.30 pagi, belum jam 8, kata Pak Hendarto. Gak apa-apa Pak, lagi pula kalau saya harus menunggu sampai jam 8, saya sendiri juga gak tahu mau ngapain. Jadi mending langsung kemari saja, siapa tahu ada yang bisa saya kerjakan, jawab Sukirman polos. Begitu. Ngomong-ngomong Kang Sukir, pasti belum sarapan kan? Nah, Kang Sukir sarapan saja dulu, baru mulai bekerja. Di depan itu ada beberapa karung padi yang dibawa penduduk dari desa sebelah. Tolong bawa masuk ke dalam gudang. Dan nanti yang ada di gudang itu, karung padi yang paling depan ada sekitar 5 karung milik Pak Guntur. Kamu bawa ke penggilingan karena sudah cukup kering untuk digiling. Nah, sisanya yang di dalam gudang kamu jemur di halaman depan. Mengerti Kang Sukir? Iya Pak, saya mengerti. Kalau begitu sekarang Kang Sukir tunggu saja di belakang, di depan ruang penggilingan. Ada tempat untuk beristirahat. Tempat yang dimaksud Pak Hendarto adalah sebuah bangku dari bambu yang seluas amben. Selain untuk duduk, bisa pula digunakan untuk rebahan. Benar saja, belum lama Sukirman duduk di sana, Murni datang membawakan sarapan untuknya. Pandangan takjub Sukirman menatap Murni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benar-benar cantik alami dan bentuk tubuh yang begitu indah. Silahkan dimakan sarapannya Kang. Sukirman tersadar dari lamunannya dan sambil melemparkan senyuman, diambilnya piring yang ada di hadapannya. Sementara Murni duduk di sebelahnya. Hari itu Sukirman benar-benar bekerja dengan giat sesuai yang diperintahkan Pak Hendarto. Tidak hanya bentuk tubuh Kang Sukir yang tegap berotot, tetapi tenaganya luar biasa. Ia mengangkat karung-karung padi itu sendirian tanpa terlihat ekspresi lelah di wajahnya.
Siang harinya, setelah sholat zuhur, kembali murni menghidangkan makan siang untuk Sukirman. Hari itu, Sukirman pulang ke rumah setelah mengerjakan sholat maghrib di rumah Pak Hendarto. Walaupun sebenarnya Pak Hendarto mengizinkan Sukirman untuk pulang pukul 4 sore jika merasa lelah dan kembali lagi esok harinya. Semua gerak-gerik Sukirman tak luput dari pandangan Pak Hendarto. Meskipun Pak Hendarto juga cukup sibuk melayani penduduk yang ingin menggiling padi di tempatnya. Ternyata sikap Sukirman dalam bekerja itu bukan hanya untuk hari-hari awal ia bekerja, namun selama sebulan lebih sikap Sukirman tetap sama, datang lebih awal, pulang ba'da maghrib, dan semua pekerjaannya beres, dikerjakan dengan baik. Tentulah Pak Hendarto merasa senang memiliki anak buah yang loyal dan pekerja keras seperti Sukirman. Ia memberi bayaran tinggi, melebihi bayaran yang ia berikan pada anak buahnya yang lain. Hari demi hari, bukan cuma sikap dan cara bekerja Sukirman yang menjadi perhatian Pak Hendarto, tetapi juga kedekatannya dengan Murniati yang semakin lama makin dekat. Sebagai lelaki yang sudah banyak pengalaman dengan urusan cinta, tentulah Pak Hendarto sudah bisa menangkap dari pandangan mata keduanya bahwa Sukirman dan Murniati jelas sama-sama saling jatuh cinta. Namun Pak Hendarto belum tahu sudah sejauh mana hubungan rasa cinta mereka. Hal yang membuat terkejut sekaligus membahagiakan adalah saat Pak Hendarto menyinggung soal itu pada Sukirman. Dengan mantap, Sukirman menjawab bahwa bulan depan ia akan menikahi Murniati. Maka, sebagai wujud terima kasih Pak Hendarto atas kerja Sukirman, ia membantu banyak dalam acara pernikahan Sukirman dan Murniati. Hingga acara pesta pernikahan Sukirman dan Murniati pun dilangsungkan dengan sangat meriah di desa itu. Pesta meriah yang membahagiakan bagi semua orang. Namun, di antara semua yang hadir, ada seseorang yang tatapan matanya penuh dengan amarah, dendam, dan rasa sakit hati yang begitu dalam melihat pasangan itu duduk berdua di pelaminan. Namun dari sikap dan geraknya, tak akan ada yang menyangka bahwa orang tersebut memendam semua rasa itu. Pasangan pengantin baru tampak begitu bahagia, tetapi kebahagiaan itu tak akan lama, karena awan gelap takdir sebentar lagi akan memasuki desa Medasari, merenggut kebahagiaan kedua orang yang saling cinta itu, hingga menebarkan resah di hati penduduknya. Demikian tadi sebuah cerita yang berjudul Getih Sewu bagian pertama dalam episode Bersatunya Cinta. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di seri yang kedua dari cerita Getih Sewu ini.